Puji Tuhan, haleluya. Kita masuk pada sesi yang ke-11, tetapi sesi ini akan berkaitan erat langsung juga dengan sesi yang ke-12. Ada 3 bagian besar yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu bagian yang pertama, sangkakala ke-5 ke-6, kemudian masuk pada bagian yang kedua, nasib orang mati, dan bagian yang ketiga, dunia orang mati. Tapi antara bagian kedua dan bagian ketiga itu ada seperti pengantar ya, sejarah kebenaran. Mari kita mulaikan sesi yang ke-11 ini pada pembahasan sangkakala yang ke-5 dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai pada sesi yang ke-11 ini kami dapat memahami dan belajar lebih dalam lagi tentang kebenaran firman-Mu dalam kitab Wahyu. Bimbing terus kami dengan Roh Kudus-Mu, beri kami hikmat, pemahaman, dan kemudahan dalam menangkap setiap informasi atau penjelasan firman Tuhan pada sesi demi sesi ke depan. Kami mulaikan sesi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita masuk pada sangkakala yang ke-5. Ya, kita baca bersama-sama Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Lalu malaikat yang ke-5 meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Ya, di dalam sangkakala yang ke-5 ini ada saya highlight warna merah. Ada 2 hal saudara yang penting, yaitu yang pertama asap. Ya, asap, dan yang kedua adalah belalang. Asap ini adalah gambaran dari penghukuman Tuhan seperti dalam ayat-ayat referensi kita Kejadian 19 dan Yesaya 34. Sedangkan belalang ini dikatakan di dalam sangkakala yang ke-5 ini punya sengatan seperti kalajengking. Nah, sebelum kita bayangkan atau supaya kita bisa membayangkan lebih dalam tentang bagaimana ya rasa sensasinya tersengat kalajengking ini, supaya kita pahami apa yang akan dirasakan dan dialami oleh orang-orang yang masuk pada atau menerima efek sangkakala yang ke-5. Saya kutip J.A. Sayce, dia menulis begini saudara, sakit karena sengatan kalajengking meskipun pada umumnya tidak fatal, barangkali ada yang paling hebat yang dapat ditimbulkan oleh suatu hewan terhadap manusia. Seseorang yang kakinya disengat kalajengking, ia akan berguling-guling di tanah, menggertakkan giginya dan mulutnya berbusa. Lama baru keluhannya berkurang, dan ketika itu pun ia tidak sanggup menggunakan kakinya karena meradang. Dan seperti itulah wujud siksaan yang ditimbulkan oleh belalang-belalang dari lubang jurang maut ini. Sukar untuk menghindari belalang tersebut karena mereka terbang kemana saja mereka suka. Ada hal yang perlu kita perhatikan, bahwa ketika kita diperhadapkan dengan kalajengking saudara, dan kita tahu sengatannya, efeknya, maka kita akan bisa lari atau cari tempat yang aman, karena dia seperti merayap begitu ya, atau berjalan yang tidak terlalu cepat, dan kita bisa tahu arahnya kemana dia jalan. Tapi bagaimana kalau itu adalah belalang yang bukan berjalan, dia terbang, dan tentu kecepatannya itu lebih saudara ya, lebih kencang daripada hanya jalan di tanah. Nah, masalahnya belalang yang kita tahu kencang terbangnya itu dan tidak tahu kemana arahnya, bisa sesuka hatinya dia, itu punya sengatan yang sama rasanya seperti sengatan kalajengking. Apa yang kita perlu pahami di sini? Yang pertama, belalang itu tidak bisa kita hindari, karena bukan hanya 1, 2, 3 ekor. Ini adalah seperti wabah belalang saudara. Wabah, dan itu jumlahnya banyak sekali. Dan berterbangan, bukan hanya itu, dan juga punya sengatan kalajengking. Saya ingin saudara lihat video ini untuk membayangkan bagaimana wabah belalang yang terjadi di zaman kita sebelum peniupan sangkakala yang ke-5. Seperti inilah kira-kira gambaran wabah belalangnya. Nah, saudara bisa melihat di situ
bahwa belalang itu berterbangan itu kenceng saudara ya. Kemudian banyak jumlahnya. Kalau saudara lihat di situ ada bapak-bapak yang berusaha untuk menangkap, tapi itu pun kesusahan. Dan kita bisa melihat bapak itu tenggelam di dalam lautan gelombang belalang. Nah, masalahnya ini bedanya adalah belalang ini belalang biasa, hama ya, atau mereka sedang bermigrasi ke satu tempat ke tempat yang lain secara bergerombol. Dan belalang ini bisa merusak tanaman, merusak berbagai macam tumbuhan yang dia makan. Tapi intinya kalau saudara lihat di situ, kita tidak bisa menghindari, atau manusia pada waktu itu dipastikan tidak bisa menghindari wabah belalang itu yang punya sengatan seperti sengatan kalajengking. Serem saudara ya, sangkakala yang kelima ini cocok, makanya burung nasar itu bilang celaka. Ya, ada 3 celaka, yaitu sangkakala kelima, 6 dan 7. Dan sangkakala kelima ini celaka yang pertama. Ya, kita perlu pastikan dulu saudara, wabah belalang pada sangkakala yang kelima ini beda dengan wabah belalang yang saudara lihat di zaman kita sekarang. Kalau pernah saudara melihat ada fenomena migrasi belalang yang ribuan itu. Bedanya di mana? Yang pertama, dalam Wahyu 9 ayat 4, bedanya adalah wabah belalang pada sangkakala kelima ini tidak datang untuk merusak tanaman. Itu harus dipastikan lagi ya, bahwa wabah ini atau belalang-belalang yang punya sengatan seperti kalajengking ini tidak datang untuk merusak tanaman. Tetapi yang kedua, hanya menyerang pengikut antikristus yang pada waktu itu memberikan diri untuk diperintah oleh antikristus, yang menyerahkan dirinya untuk diperintah oleh antikristus. Lah, kita bertanya, kan pada waktu itu gereja yang tertinggal masih ada, lalu apakah mereka terkena? Kalau gereja yang tertinggal itu beberapa orang diantaranya akhirnya memutuskan untuk ikut antikristus, mereka terkena dampaknya. Tetapi kalau gereja yang sempurna itu gereja yang tertinggal itu tetap mempertahankan imannya semakin teguh, mereka tidak akan terkena serangan wabah belalang ini. Ya. Dan kita tahu bahwa wabah ini hanya menyerang antikristus, pengikut-pengikut antikristus. Dan ketika mereka diserang wabah belalang, apakah mereka mengalami langsung mati karena disengat dan kita rasakan sensasinya terkena seperti sengatan kalajengking? Saya sudah kutip pernyataan J.A. tadi bahwa sengatan kalajengking ini dimaksudkan hanya untuk menimbulkan sensasi rasa sakit, bukan kematian. Bukan kematian. Artinya mereka belum langsung mati pada waktu itu juga. Mereka disiksa dengan menderita terus-menerus tanpa mengalami kematian. Bahkan manusia ingin mati tetapi tidak bisa. Berapa hari mereka mengalami wabah belalang yang punya sengatan seperti kalajengking? 5 bulan tanpa membunuh. Saudara bisa membayangkan kita semua bagaimana Allah itu tidak main-main dalam melakukan keputusannya dan tidak setengah-setengah dalam melakukan kebenaran firman-Nya. Kalau Tuhan bilang celaka, maka bisa dipastikan bagi kita manusia itu benar-benar suatu celaka yang sangat menyakitkan. Apalagi itu keluar dari kebenaran firman Tuhan yang berkata celaka, maka kita bisa memahami seperti apa dan kenapa kok itu disebut celaka. Karena sakit yang berbulan-bulan saudara oleh sengatan demi sengatan kalajengking ini tidak membuat orang itu mati langsung seketika, tetapi mereka hidup dan mengalami rasa sakit. Nah, kita lihat setelah 5 bulan misalnya, setelah 5 bulan wabah selesai, mereka sudah berhenti disengat. Kita baca kutipan tadi J.A. Sengatan itu masih berdampak, bahkan setelah selesai sengatannya itu, bahkan mungkin setelah sembuh saudara, ada rasa lemas gitu ya di kaki atau di bagian mana yang terkena sengatan. Artinya sudah tidak normal, tidak
fit lagi seperti sedia kala. Makanya Wahyu 9 ayat 12 berbicara, Demikianlah firman Tuhan, celaka yang pertama sudah lewat, sekarang menyusul 2 celaka lagi. celaka yang pertama sudah lewat. Apakah sudah tuntas ketika celaka yang pertama sudah lewat? Apakah ketika Tuhan bilang celaka yang pertama sudah lewat itu maksudnya dampaknya sudah selesai dan akhirnya kembali normal seperti biasa? Tidak. Efek dari celaka yang pertama ini masih dirasakan, ya, masih dialami dan masih dirasakan, malah menyusul 2 celaka lain, yaitu sangkakala yang berikutnya. Nah, mari kita masuk pada sangkakala yang ke-6, saudara. Sangkakala yang kelima adalah wabah belalang yang punya sengatan kala jengking. Dan sangkakala yang ke-6, mari kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, maka dilepaskanlah ke-4 malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh 1/3 dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa, pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Ya, sebelum saya lanjutkan di ayat yang ke-18 dan 20, saya ingin kita perhatikan kata ke-4 malaikat itu bicara tentang datangnya penghukuman dari ke-4 penjuru mata angin. Itu secara sederhana bisa dikatakan begini, tidak ada yang bisa menghindari. Ya, itu sederhananya. Tidak ada yang bisa menghindari ketetapan Tuhan yang sudah dilaksanakan. Karena apa? Dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan datang penghakiman kepada orang-orang yang sudah ditetapkan untuk menikmati dalam tanda kutip sangkakala yang ke-6 ini. Kepada mereka bagi mereka tidak dapat menghindari apa yang sudah Tuhan firmankan 2000 tahun sebelumnya atau ribuan tahun sebelumnya dalam kitab Wahyu yang sudah ditulis oleh Yohanes ini. Mereka tidak bisa menghindari, bahkan sekalipun mereka baca firman ini hari ini dan mereka sudah menyiapkan berbagai macam persiapan untuk menghindari sangkakala yang ke-6. Tuhan bilang dilepaskan ke-4 malaikat yang disiapkan bagi jam, hari, bulan, tahun. Ya. Tidak ada yang bisa menghindari keputusan Tuhan. Tidak ada yang bisa menghindari ketetapan Tuhan, saudara. Kita baca ayat 18 dan ayat 20. Demikianlah firman Tuhan, oleh ketiga malapetaka ini dibunuh 1/3 dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala. Ya, itu sebenarnya ada terusannya ya. Mereka tidak berhenti menyembah roh jahat, berhala-berhala dan lain sebagainya. Saudara bisa cek sendiri di Alkitab saudara masing-masing, ini demi menghemat saja, efisiensi saja. Saudara, saya ingin saudara kita melihat kalimat yang ada warna merah di ayat 18 dan 20 tadi. Dibunuh 1/3. Ini perlu kita pahami dulu bahwa 3 hal oleh ketiga malapetaka ini tidak berbicara oleh 3 celaka ya. 3 hal ini maksudnya api, asap, dan belerang yang keluar ketika sangkakala ke-6 ditiup. Keluar dari mulut kuda-kuda ya, yang datang dari 4 penjuru mata angin. Dan kalau saudara lihat di situ, 1/3 saja. Jadi mereka yang mati pada sangkakala ke-6 itu memang sudah dibunuh. 1/3 dari umat manusia. Nah, saya tidak tahu ya saudara, saya hanya mengimajinasikannya begini. Sangkakala kelima itu mungkin itu dibilang tidak semua, atau ada orang-orang yang tidak terlalu merasakan dampak dari wabah. Sekalipun ada ya, ada yang tidak terlalu merasa dampak dari wabah belalang. Dan kepada mereka mungkin saudara, mungkin ini jangan dianggap firman Tuhan, ini hanya bayangan saya saja. Kepada mereka mungkin itulah datang sangkakala yang ke-6. Karena di situ ditulis yang dibunuh itu hanya 1/3.
bukan semuanya. Bukan semua pengikut antikristus itu dibunuh seketika pada sangkakala yang ke-6. Artinya masih ada yang tersisa. Ya. Entah bagaimana Tuhan memilih siapa yang harus dibunuh dan siapa yang ditinggalkan atau dibiarkan, padahal sama-sama pengikut antikristus. Dan kenapa alasan Tuhan membunuh yang sepertiga dan membiarkan yang lain? Nah, itu kita tahu alasannya, kenapa dibiarkan yang lain. Kita lihat nanti, ketika yang lain itu tidak dibunuh, mereka akan mengalami sesuatu, saudara. Kita lihat di sini, sepertiga dari umat manusia pengikut antikristus itu dibunuh oleh api, asap, dan belerang. Tapi di kalimat selanjutnya, masih ada manusia-manusia lain yang tidak mati. Apakah mereka gereja yang tertinggal? Bukan, karena di situ ditulis mereka tidak bertobat. Nah, ini menjadi masukan juga buat kita semua. Jangan pernah kita berpikir, saya ulangi lagi yang saya sudah pernah sampaikan ya, manusia yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak bertobat, padahal mereka sudah tahu bencana itu terjadi. Apa artinya? Pertobatan itu hanya datang dari pemberitaan Injil Kristus. Diberikan firman, dijelaskan bahwa Yesus itu datang sebagai Tuhan Juru Selamat, mati buat dosa-dosa kita supaya kita diampuni, bangkit dari maut supaya kita mengalami kemenangan atas maut, naik ke sorga dan akan kembali ke dunia untuk menjemput kita semua. Itu yang menghadirkan pertobatan. Diberitakan firman, bukan bencana alam. Maka kita tidak perlu berpikir bahwa bencana alam yang terjadi hari-hari ini, itu kita berharap banyak orang-orang yang di luar Tuhan Yesus dengan adanya bencana alam itu, mereka bisa datang kepada Tuhan Yesus. Tidak seperti itu konsepnya. Bencana alam itu tidak membuat hati mereka bertobat. Kalau mau kita melihat saudara kita bertobat, Indonesia dipulihkan, Indonesia dibawa Tuhan di dalam genggaman tangannya, semua orang diselamatkan. Kalau mau, jangan tunggu bencana, karena bencana tidak membawa pertobatan. Bencana malapetaka itu hanya menjadi peringatan bagi orang yang sudah percaya Yesus tapi hidupnya tidak setia. Hidupnya masih main-main, masih setengah hati, setengah sorga, setengah dunia, setengah Yesus, setengah dosa. Nah, kepada mereka lah bencana alam itu efektif untuk mengingatkan mereka, sehingga kalau kita melihat ada orang-orang Kristen yang ogah-ogahan, suam-suam kuku, dengan adanya bencana alam itu Tuhan pakai untuk mengingatkan kembali, menumbuhkan ingatan mereka tentang firman Tuhan. Lah kalau belum ada firman Tuhan di otaknya, di pikiran, di hatinya, apa yang mau diingatkan? Maka sebelum kita tahu bahwa bencana itu menyadarkan setiap manusia, kita perlu memberitakan firman Tuhan, perlu memberitakan Injil, bersaksi sampai mereka kenal Kristus. Ketika mereka kenal Kristus, percaya, disitulah saudara bahwa mereka menjadi bagian kita. Dan kalaupun ada di antara mereka yang tidak setia dalam pengiringannya pada Tuhan, bencana-bencana alam itu menjadi peringatan buat mereka. Tetapi bagi yang belum kenal Kristus, apapun bencana malapetakanya saudara, itu tidak pernah membuat mereka kenal. Karena begini, saya pernah baca satu quote, satu statement ya. Begini saudara, kalau saya tidak salah ya, khotbah 1 jam itu tidak lebih baik daripada khotbah 5 menit. Begini, khotbah 1 jam dari mimbar gereja itu tidak lebih baik daripada 5 menit gempa bumi terjadi atau bencana alam yang terjadi selama 5 menit. Karena bencana itu menurut yang bikin quote itu adalah khotbah firman Tuhan, suara Tuhan. Saya setuju dan tidak setuju. Setujunya ya, setiap bencana alam itu firman Tuhan atau khotbah bagi orang yang sudah kenal Kristus. Diingatkan lagi bahwa firman Tuhan ini tergenapi. Tapi itu bukanlah khotbah atau firman Tuhan bagi mereka yang belum kenal Kristus. Bahkan mereka makin dikuatkan dengan keyakinan mereka masing-masing. Di sini kebebalan hati manusia ditampakkan di dalam ayat 20 itu saudara ya. Maka kita lanjutkan lagi.
Ya, kita masuk kepada bagian yang kedua. Kita sudah masuk lewati bagian pertama sangkakala kelima keenam, dan di sangkakala keenam ini kan kita berbicara tentang kematian ya. Ada banyak orang mati, sepertiga dibunuh, dan kalau saudara baca Alkitab, di dalam Alkitab di situ LAI menulis ya, kalau saudara baca sangkakala kelima, kemudian bawahnya perikopnya sangkakala keenam. Kemudian setelahnya itu bukan langsung sangkakala ketujuh. Ada perikop yang disisipkan antara sangkakala keenam dan sangkakala ketujuh. Maka sebelum kita masuk ke sangkakala yang ketujuh, saya juga ingin menyisipkan dulu sedikit pemahaman tentang dunia orang mati. Nah, kemana mereka yang sudah mati itu pergi? Bagaimana nasib mereka yang sudah mati itu pergi? Dan ini bukan hanya membahas yang terbunuh pada sangkakala keenam, saudara ya, tapi ini maksudnya semua orang dari awal sampai kedatangan Kristus nanti, termasuk kita hari-hari ini. Karena kita hidup di tengah-tengah orang yang beranggapan bahwa ada banyak arwah dari orang-orang yang meninggal itu masih berkeliaran di sekitar kita. Ada kita mungkin ada di antara saya dan mungkin ada di antara saudara yang sudah kenal Tuhan Yesus, tapi menerima dalam tanda kutip kebenaran umum yang diterima masyarakat umum bahwa roh-roh orang yang mati itu masih bisa bergentayangan. Atau ada anggapan seperti begini, saya pernah dengar ya, kalau ada seseorang mengalami kecelakaan di salah satu tempat, roh dari orang yang matinya tidak wajar itu akan menetap di tempat itu, jadi penunggu. Jadi dia akan di situ terus. Dan saudara juga ditayangkan berbagai macam video-video dukun-dukun orang-orang paranormal yang mereka menampilkan di depan kita, mengajak ngomong. Orang-orang ditanya begini, kamu dulu matinya tahun berapa? Saudara pernah nggak dengar lihat video-video seperti itu? Kamu matinya dulu kamu tahun berapa? Kamu mati karena apa? Oh, kemudian berinteraksi. Saya dulu, kata setannya itu ya, kata yang mereka anggap itu roh arwahnya orang yang sudah mati itu. Oh, saya dulu matinya karena dibunuh di sini, tiba-tiba saya ditikam orang dan akhirnya saya tinggal di sini menjadi penunggu. Atau ada saya bergentayangan kemana-mana karena saya merasa tidak puas, ada yang bunuh tapi saya tidak tahu siapa, jadi saya harus cari itu orangnya. Nah, ini kan kebenaran umum, dalam tanda kutip kebenaran ya, anggapan umum yang sudah tersebar di mana-mana, saudara, dan kita sudah sering dengar itu kan. Makanya kita perlu cek dengan firman Tuhan. Kita cek dengan kebenaran firman Tuhan, seperti apa kata firman tentang kebenaran atau nasib orang mati. Ya, kemana orang mati akan pergi dan bagaimana keadaannya setelah meninggal. Saya kasih satu masukan di sini bahwa iblis itu tidak pernah berhasil menandingi Allah. Tetapi iblis berhasil dan bisa, kalau saudara tidak mau katakan berhasil, iblis bisa mengelabui manusia dengan cara menyerupai Allah. Nah, kata serupa di situ, menyerupai di situ, itu adalah salah satu kemampuan iblis, menyerupai, menyamarkan diri, membuat topeng yang bisa mengelabui kita, saudara. Karena kemampuan iblis itu yang saya maksud adalah metasematizo. Itu saudara bisa cek dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Jadi setan atau roh-roh jahat itu punya kemampuan yang namanya metasematizo. Nah, kemampuan ini tuh secara sederhana kita bisa pahami adalah kemampuan mengubah bentuk luar yang mengubah bentuk luar menyerupai sesuatu dengan tingkah laku yang sama persis. Jadi roh jahat ini bisa menyerupakan dirinya dengan orang yang sudah meninggal. Dia bisa menampilkan dirinya itu persis sama seperti orang yang sudah meninggal, sampai-sampai kita kira bahwa itu adalah benar-benar roh dari orang yang sudah meninggal.
Bukan hanya rupa, saudara, bukan hanya bentuk luarnya, bahkan tingkah lakunya juga dia bisa niru. Contohnya ya saudara, ada anggapan begini saudara. Saya kasih ilustrasi, misalnya ada si A itu punya burung, ya punya piaraan burung, dan dia selalu semasa hidupnya si A ini ngajak piaraan burungnya ini main-main setiap jam 7 pagi, ya. Dan keluarga semua di rumah itu sudah ngerti, si A ini anggota keluarga kita ini setiap jam 7 pagi itu main-main sama piaraannya, burungnya di gini. Kur kayak seperti itu ya, dan burungnya merespon, burungnya berbunyi. Burungnya itu hanya berbunyi ketika diajak main sama si pemiliknya ini. Ya, bunyi, direspon main-main, kemudian setiap hari seperti itu. Kalau si A ini pergi keluar kota, keluarganya lihat burungnya itu tidak berbunyi, piaraannya itu tidak bunyi. Nanti setelah balik lagi pulang ke rumah, ajak main baru mau bunyi lagi. Nah, suatu saat si A meninggal jam 4 subuh. Harusnya kan nggak bunyi dong, karena si A sudah meninggal kan. Tapi ternyata jam 7 paginya burungnya itu bunyi lagi. Dan si anggota keluarganya ini, loh kan sudah nggak ada orang di situ ya. Dan si A kan sudah meninggal, kok burungnya bunyi-bunyi sendiri, kur, biasanya nggak bunyi loh. Nah, muncullah kesimpulan begini, itu si A itu rohnya lagi ngajak main, arwahnya lagi ngajak, dia lagi di situ lagi ngajak main piaraannya. Saudara, maka dia belum pergi. Nanti dia pergi tuh setelah, ada yang percaya, setelah 40 hari baru roh orang mati yang masih ada di rumah itu, menetap di rumah itu baru pergi, baru keluar. Jadi tunggu ada beberapa masa tertentu, ada 3 hari, 7 hari, ada 40 hari. Nah, selama belum 40 hari itu yang roh yang baru meninggal itu masih ada di rumah. Jadi ada sedikit penghormatan terhadap yang meninggal itu. Setiap pagi mungkin dikasih makanan atau dikasih pelayanan tertentu. Kenapa mereka bisa melayani orang yang sudah mati? Karena mereka mengira roh dari orang yang sudah mati itu masih ada di situ. Dan kenapa mereka bisa mengira? Karena mereka melihat bahwa rohnya masih ada, melihat orangnya itu masih ada di sekitar rumah itu. Nah, kita melihat di sini bahayanya metasematizo itu bukan hanya menyerupai bentuk, tapi juga niru tingkah laku, saudara. Niru sama persis. Dan yang kedua, menirukan tindakan dari seseorang atau sesuatu yang kita kagumi atau ditakuti. Contohnya di sini kita nih orang Lamongan ya, orang Lamongan lah, nggak pernah keluar negeri, nggak pernah kemana, tapi dia penggemar Michael Jackson. Kayak gitu ya. Dia tidur saking dia terobsesi sama Michael Jackson, saudara. Kemudian dia suatu sore, ini nggak tidur ya. Suatu sore dia itu duduk, tiba-tiba Michael Jackson itu dalam tanda kutip itu datang dalam rupa roh, dalam rupa arwah. Dan tiba-tiba Michael Jackson ini bisa bahasa Jawa. Tak kandani yo, saya kasih tahu ya. Kemudian orang ini yang sudah Michael Jackson datangi aku. Dia ceritakan terus, Michael Jackson kasih tahu. Itu orang yang di rumahmu itu ada yang niat jahat. Harus kamu bunuh sebelum dia bunuh kamu. Karena dia cinta dan mengagumi Michael Jackson, apalagi dalam tanda kutip Michael Jackson ini datang secara khusus spesial untuk dia niru. Maka terjadilah pembunuhan di rumah itu. Setelah diinterogasi dengan mudah dia bilang, ya ada yang nyuruh. Mungkin gak akan dikasih tahu siapa yang nyuruh. Ya pokoknya saya bunuh itu ada yang nyuruh. Orang kah? Enggak, ya ada aja yang nyuruh. Di hati saya ini saya lihat sesuatu, ada yang nyuruh. Kenapa dia mau melakukan suatu tindak kejahatan? Karena dia melihat orang yang dia kagumi itu datang. Menyerupai, dan siapa itu yang sebenarnya datang itu?
dan memerintahkan orang untuk berlaku jahat sampai akal sehatnya hilang karena terlalu senang. Itulah iblis atau roh jahat yang sedang melakukan kemampuan metasematizo. Bahkan saudara, kalau saudara mau lebih lanjut, lebih dalam lagi tentang kemampuan metasematizo ini, iblis roh jahat bukan hanya mampu menyerupai orang-orang biasa, bahkan dia dalam keinginannya Yesaya 14 ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebenarnya maksud ayatnya bukan itu saudara ya, saya salah. Maksudnya itu menyerupai malaikat terang di dalam perjanjian baru kan ya. Saudara ketemukan ayat itu bahwa iblis pun mampu menyerupai diri sebagai malaikat terang. Jadikan firman Tuhan yang sudah tertulis ini sebagai dasar satu-satunya. Kalaupun kita mengalami penglihatan-penglihatan, didatangi siapa, uji segala sesuatu dengan firman Tuhan. Oh, saya didatangi malaikat Gabriel, Om. Saya disuruh bikin agama baru karena gerejanya Om ini nggak bener. Saya pengen bukan cuma disuruh bangun gereja, saya disuruh bikin agama baru. Agama yang menyatukan semua manusia, karena malaikat Gabriel itu datang langsung ke saya. Saya benar-benar tahu, tidak mungkin itu setan, karena saya lihat rupanya itu putih, kemudian terang, ada sayapnya dan damai sekali. Dan dia bilang kepada saya, satukan semua agama. Dan dia selalu mendatangi saya. Sudah tahu yang saya maksud enggak? Itu sekte apa yang terkenal di Indonesia? Mendatangi saya. Ya Eden-Eden, ada Eden-Edennya itu ya. Mereka mengklaim bahwa mereka selalu datangi Jibril atau Gabriel dalam waktu-waktu tertentu, diberitakan katanya sabda. Kemudian sabda itu mengharuskan si penerima ini untuk menyatukan semua agama. Tidak usah kita terkotak-kotak agama Kristen, Buddha, Hindu, Islam, semuanya sama. Dan sekte ini masih ada sampai sekarang. Kalau saya tidak salah di Jakarta, saudara ya. Dan mereka punya satu kitab ya, atau satu sabda yang kumpulan dari suara-suara malaikat terang yang mereka anggap malaikat terang. Tetapi menyangkal yang maha kuasa, menyangkal Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Apakah itu bisa disebut malaikat terang? Tapi mereka benar-benar lihat malaikat terang, metasematizo. Saudara perlu hati-hati dengan salah satu kemampuan iblis untuk menyerupai diri. Bukan hanya roh-roh orang yang sudah mati, bahkan malaikat terang pun dia sanggup menyerupakan dirinya untuk mengelabui manusia. Nah sekarang kita bertanya, lalu berarti yang sudah meninggal itu kemana? Gitu ya. Lalu yang sudah mati rohnya kemana? Ya kita baca Mazmur 89 ayat 49. Demikian firman Tuhan, siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa Seol? Ya, dari kuasa dunia orang mati, atau saudara bisa baca di dalam Alkitab dalam bahasa Indonesia, itu diterjemahkan dari kata asli Seol ya. Di situ ada kuasa Seol, bukan hanya sekadar tempat, tapi ada kuasa, ada sesuatu yang menguasai orang-orang yang masuk di Seol. Itu bukan hanya sekadar tempat. Nah, saya ingin kita baca lagi Ayub 10 ayat 20 sampai 21. Saudara perlu dengarkan firman ini baik-baik untuk saudara menilai pengalaman-pengalaman yang saya sebutkan tadi. Ketemu orang yang sudah mati, apakah mereka benar-benar sedang bisa bergantayangan, ketemu roh dari tokoh-tokoh terkenal yang kita kagumi, apakah benar-benar dia ada bergantayangan. Kita lihat Ayub 10 ayat 20 sampai 21. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku supaya aku dapat bergembira sejenak sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat.
sebelum aku pergi, itu dimaksudkan adalah meninggal dan tidak kembali lagi. Ketika dia sudah pergi, dia tidak akan kembali lagi, dan ini adalah kebenaran firman Tuhan. Siapapun yang sudah pergi, meninggalkan tubuh, passed away, ya, kalau bahasa Inggrisnya meninggal, ya, dia tidak akan kembali lagi. Dia akan pergi ke negeri yang gelap dan kelam pekat. Nah, ini dalam pemahaman Ibrani, Hebrew atau Yahudi, setiap orang yang meninggal itu masuk ke salah satu tempat yang namanya dunia orang mati. Tapi ketika perjanjian baru dinyatakan di dalam Yesus Kristus menyatakan dirinya melalui firman-Nya, kita mendapat keterangan bahwa dunia orang mati ini enggak hanya dunia orang mati saja satu, ada perbedaan dalam dunia orang mati. Tapi karena ini perjanjian lama, maka pemahamannya masih seperti ini, ke negeri yang gelap. Jadi semua orang itu pergi turun ke dunia orang mati. Ya, saudara, kalau saudara lihat gambar ini adalah gambar buatan dari hasil riset. Ada beberapa observatorium, ada beberapa laboratorium, laboratorium di Amerika Serikat yang mendedikasikan pelayanannya untuk memahami kondisi kejiwaan dari orang-orang yang hendak meninggal, sekarat, yang akan meninggal beberapa detik sebelum meninggal, saudara. Dan itu dikenal dengan istilah NDE, ya, Near Death Experience, jadi pengalaman menjelang kematian. Nah, beberapa responden dikumpulkan data dan diterima hasil, maka kesimpulan dari para peneliti, saudara cek sendiri ya di Google, saudara ketik, pastikan itu situs-situs yang terpercaya, ya, yang orang luar negeri, dan itu situs-situs yang dapat dipercaya. Di situ ada tulisan, ada kenal istilah NDE, ya, Near Death Experience, pengalaman menjelang kematian. Nah, orang-orang yang itu rata-rata, sekalipun tidak semua, kebanyakan itu mengalami suatu pengalaman di dalam jiwanya, psikisnya, di dalam kesadarannya. Dia melihat, ini detik-detik menjelang meninggal, dia melihat ada satu lorong yang besar, yang panjang, dan dia berjalan ke arah, di dalam lorong itu, ke arah di mana ujung lorong itu ada cahaya. Jadi lorong lingkaran itu, lorong panjang, ketika dia detik-detik sedang koma gitu, ya, koma dan menjelang kematian, mereka mengalami pengalaman seperti ini. Saya tidak tahu bagaimana cara mereka mendapatkan kesaksian ini, karena kan menurut saya bagaimana mau bersaksi kalau sudah detik-detik kematian, kan dia sudah meninggal, ya. Tapi itu hasil riset yang saya tidak perlu komentari lebih lanjut, saya hanya menyampaikan. Mereka masuk ke lorong, kemudian berjalan ke lorong yang ujungnya itu ada cahayanya. Ya, saudara, ada beberapa hal, setidaknya ada 5, ya, yang perlu kita ketahui tentang nasib orang mati. Nasib orang mati, atau bagaimana keadaan kita ketika kita meninggal nanti. Yang pertama, saudara, saat roh jiwa kita meninggalkan tubuh kita, saat itu juga roh jiwa kita berada di dunia orang mati. Ya, ini maksudnya ikut pemahamannya Ibrani, belum dipisahkan, tapi nanti kita akan lebih lanjut memahami dunia orang mati itu tidak hanya satu tempat, tapi ada 2 bagian yang Sheol itu, ya. Beberapa teolog mengatakan upper Sheol dan yang bawah itu, ya, dunia orang mati yang bawah. Nah, itu dibedakan, tapi kita akan pahami itu pada bagian yang berikutnya. Tapi sementara waktu ini adalah pemahamannya dunia orang mati. Saat itu juga, detik itu juga, roh jiwa kita kalau kita meninggal nanti langsung berada di dunia orang mati. Ya, yang kedua, Sheol itu bukan dunia gaib yang berdampingan dengan dunia kita, karena pemahaman-pemahaman di sekitar kita mengatakan bahwa dunia gaib itu berdampingan dengan dunia orang hidup atau dunia materi. Ya, jadi kita bisa menerima pemahaman bahwa
roh orang mati itu bisa terlihat karena berdampingan. Dan itu tidak disetujui oleh firman Tuhan. Sheol bukan dunia gaib yang berdampingan dengan dunia kita, tapi Sheol adalah dunia yang terpisah dari kita, saudara. Yang terpisah, karena itu dikatakan turun, ya. Kata turun itu artinya terpisah. Poin yang ketiga yang perlu kita ketahui, roh dan jiwa yang sudah meninggalkan tubuh tidak lagi berkuasa atas dirinya sehingga tidak bisa gentayangan, saudara. Roh-roh orang yang mati, arwah-arwah itu tidak bisa gentayangan kemana arwah itu pengen, atau kemana roh itu ingin pergi. Kemudian roh itu misalnya kan kita masih hidup, saya masih hidup ini, saya kan bisa menguasai diri saya dan saya bisa mengarahkan tubuh saya kemana saya ingin pergi. Contoh, saya di titik ini, saya pengen pergi ke ini, ke kanan, saya arahkan tubuh saya, otak saya mengirimkan sinyal ke saraf-saraf penggerak dan mengarahkan saya ke kanan. Kemudian, enggak, saya pengen ke kiri. Kemudian otak saya mengarahkan sinyal-sinyal penggerak saraf-saraf itu untuk ke kiri. Oh enggak, saya pengen mundur. Saya masih bisa berkuasa atas tubuh saya. Roh jiwa yang ada dalam tubuh saya bisa memerintah tubuh. Jadi seperti kita ini bisa pergi kemana kita mau pergi, begitu ya, kalau kita masih hidup. Tapi kalau sudah tidak ada tubuh, kalau roh jiwa kita sudah terlepas dari tubuh, ada satu firman Tuhan bilang, debu kembali kepada debu dan roh kembali kepada Allah yang memberinya. Artinya kekuasaan dari roh jiwa yang sudah terlepas dari tubuh itu ada di tangan Allah. Sehingga ketika kita berada dalam kondisi tidak memiliki tubuh, roh jiwa kita tidak bisa kemana-mana sekehendak hati kita. Kita tidak bisa, nanti kalau aku mati aku pengen jalan-jalan ke Israel karena selama aku hidup aku kan tidak punya tiket mahal. Nanti kan kalau aku mati aku jadi roh, jadi arwah. Aku pengen ke Israel karena kan langsung pergi ke sana, atau ke Surabaya, karena kan bentuknya roh, jadi bisa terbang kemana. Tidak seperti itu. Itu imajinasi yang dihasilkan oleh pemahaman terbatasnya manusia. Maka kita perlu tundukkan setiap akal budi dan pemahaman kita dengan firman Tuhan. Bahwa faktanya dalam Lukas 16 ayat 22, demikianlah firman Tuhan, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Gak bisa. Arwah atau roh orang miskin yang sudah mati itu enak pergi kemana aja dia mau. Ketika orang miskin di dalam ayat ini mati, dibawa langsung oleh malaikat-malaikat ke pangkuan. Malaikat-malaikat ini gambaran tangan kekuasaan Allah yang langsung mengarahkan roh jiwa manusia ke tempat di mana Allah kehendaki sesuai dengan apa yang kita imani. Apakah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia tahu benar kemana roh jiwa kita ditempatkan. Kalau kita tidak percaya Yesus Kristus dan Tuhan itu sebagai Juru Selamat, dia juga tahu benar kemana roh jiwa orang-orang seperti itu akan ditempatkan. Tangan Allah yang berkuasa untuk mengarahkan ke sana ke sini sesuai dengan kehendak keputusan Allah. Melalui iman dari orang yang sudah mati itu semasa dia masih hidup. Tangan Allah melalui malaikat-malaikatnya. Nah, orang yang miskin ini dibawa langsung roh jiwanya ke pangkuan Abraham, gambaran. Nah, kita mendapatkan suatu gambaran yang lebih dalam tentang dunia orang mati, di mana di situ dikatakan pangkuan Abraham. Artinya itu suatu tempat yang ada harapan. Karena kalau kita hanya menganggap dunia orang mati, di situ kita baca tadi ke negeri yang gelam dan kelam pekat, kan seolah-olah roh kita sekalipun percaya Yesus, kita dimasukkan ke negeri yang mengerikan gitu, ke alam yang mengerikan. Tapi firman Tuhan ini memperjelas, tidak seperti itu. Pada orang yang percaya Kristus, dia akan dibawa ke pangkuan Abraham. Kita akan belajar itu nanti. Kemana, apa yang dimaksud pangkuan Abraham, atau kemana orang percaya, roh orang percaya dibawa
oleh kuasa Allah. Kemana? Jadi kita tidak percaya dan firman Tuhan tidak memberi dasar satupun untuk roh-roh itu gentayangan. Kalaupun ada kasus seperti di dalam perjanjian lama, ada roh yang tokoh Alkitab yang sudah meninggal dimunculkan kembali, itu terjadi banyak perdebatan. Kalau itu adalah benar-benar roh Samuel ya, roh Samuel, maka itu adalah keputusan Allah ya, itu adalah haknya Allah untuk menghadirkan. Tetapi tidak bisa dihadirkan begitu saja, dia tidak bisa pergi bergentayangan gitu saja, itu adalah keputusan Allah. Tapi teolog lain bilang, oh itu adalah iblis yang atau roh jahat yang menyerupai Samuel. Nah, saya bebaskan saudara untuk terserah saudara pilih yang mana, tetapi itu tidak menabrak kebenaran yang kita dengar. Entahkah itu adalah roh jahat yang menyerupai Samuel, ataukah itu adalah benar-benar Samuel dan dihadirkan oleh Allah, tidak ada yang mustahil. Tetapi tidak bisa Samuel seenak sendiri muncul, kemudian orang-orang mati yang sudah kita kenal, keluarga kita seenak sendiri muncul, tidak seperti itu. Ada dalam kuasa Allah, ada di dalam kekuasaan Tuhan. Roh jiwa yang terlepas dari tubuh tidak bisa sekehendak hatinya. Kita lanjut lagi ya. Poin yang keempat, orang yang mati, jiwa dan rohnya tetap sadar dan tidak tidur ya. Sekalipun mungkin kita bilang rest in peace. Nah, itu adalah perspektif kita melihat orang tersebut. Artinya kita lihat ya, kita bayangkan dalam perspektif kita yang masih hidup, oh dia sudah beristirahat, sudah tidur lelap, tidak sadar lagi. Kan orang istirahat itu ada dalam kesadaran yang paling rendah ya. Kalau di situ ada sinyal otak itu dia akan jalannya seperti ini, seperti sangat tenang. Kalau sadar bergelombang ya, itu gelombang elektromagnetik di otak kita. Nah, tidak tidur seperti itu, saudara. Jadi ketika ketika saya nanti meninggal, nah ini kan saya masih hidup, saudara. Saya masih sadar nih, saya lihat, saya tahu, saya bangun kan, saya tidur, saya bangun. Tapi ketika saya mati, saya juga punya kesadaran yang seperti ini. Hanya beda, tidak memiliki tubuh. Bukan tidur beristirahat begitu. Di mata orang yang masih hidup, memang kita melihat itu sebagai rest in peace. Artinya kita beristirahat. Tapi dalam ayat lain, dalam pengertian lain, kata rest itu kan bukan hanya tidur, saudara ya. Kalau tidur kan sleep. Rest itu artinya santai. Nah, itu ada masuk pada pemahaman berikutnya nanti tentang dunia orang mati, kemana orang percaya akan pergi. Akan dipergikan, bukan akan pergi ya. Akan dipergikan Tuhan. Makanya kita bilangnya rest, beristirahat. Karena istirahat itu bukan hanya tidur. Kalau saudara siswa-siswi sekolah, saudara penat dengan materi pelajaran yang berjam-jam, kemudian bel berbunyi, bel istirahat ya, atau kalau saya dulu tet. Nah, apakah itu setelah bel istirahat bunyi itu tiba-tiba kita langsung tidur begitu? Enggak kan ya? Artinya kita santai, kita beristirahat dari jerih lelah. Nah, itu akan mengarahkan kita untuk pemahaman kita tentang di mana atau kemana orang percaya roh jiwanya dipergikan oleh Tuhan, ditempatkan oleh Tuhan. Ya, tetapi mereka masih sadar, atau orang-orang yang mati itu masih memiliki kesadaran dan bisa merasa, karena yang bagian merasa itu adalah jiwa, ya, jiwa sekalipun tidak ada tubuh, tapi bisa merasakan sensasinya, sakit dan lain sebagainya, tenang, damai, itu bisa dirasakan oleh roh jiwa kita ketika kita mati kelak. Kita baca ayat Yesaya 26 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan, ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Salah satu hal yang kita kembali ditegaskan lagi dalam ayat ini, bahwa arwah itu kembali
setelah ada perintah, ya. Dan perintah itu datangnya dari Tuhan. Kita tidak bisa sekehendak hati sendiri, dan artinya tidak ada roh gentayangan, roh arwah penasaran itu tidak ada. Karena mereka meninggalnya itu tidak wajar, maka mereka akan berkeliaran. Itu jelas adalah produk dari kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mengelabui kita sehingga kita percaya dan ditakut-takuti dan diintimidasi. Itulah kerja tipu daya muslihat iblis. Mari sebagai orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita tunduk pada Alkitab. Nah, kalau mungkin saudara masih merasa berat untuk meninggalkan pemahaman saudara bahwa tidak mungkin, pengalaman saya mengalami bahwa saya melihat sendiri orang yang sudah mati itu masih muncul, saya bisa melihat. Kalau saudara masih berat meninggalkan pengalaman itu, saya mau katakan bahwa semua bentuk pengalaman, perasaan, dan sensasi yang kita alami itu tidak lebih benar daripada apa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Perasaankah, pengalamankah, semua harus diuji oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita sampai pada kesimpulan, tapi itu bisa benar juga karena aku mengalami, dan banyak loh adat-adat istiadat suku-suku, tradisi-tradisi leluhur yang juga menyatakan hal itu. Kebenaran-kebenaran di berbagai macam masyarakat suku-suku itu percaya bahwa roh leluhur ini masih ada berkeliaran, masih harus kita hormati, masih harus kita layani. Mereka tuh sudah tahu benar. Nah, kita akan masuk pada sejarah kebenaran dari tradisi-tradisi suku-suku yang mengatakan hal tersebut, dan kita lihat backgroundnya, dari mana mereka bisa menyimpulkan kebenaran mereka, dan kenapa kebenaran mereka itu bertabrakan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu akan kita pelajari pada bagian yang sebelum masuk pada bagian yang ketiga. Kita akan pelajari itu pada sesi yang ke-12. Mari kita akhiri sesi yang ke-11 ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena apapun yang Kau kerjakan dalam hidup kami baik adanya, termasuk kami dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami diarahkan untuk hanya takut kepada Tuhan, dan kami dibebaskan dari segala macam intimidasi kuasa kegelapan oleh adanya keberadaan orang-orang arwah-arwah roh-roh gentayangan yang dianggapan umum itu harus dihormati, dilayani, ditakuti. Tapi firman-Mu menyatakan bahwa setiap roh jiwa yang telah meninggalkan tubuhnya akan ada dalam tangan Allah, di bawah kekuasaan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa melawan kekuasaan Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Biar kiranya ya Allah, kami dapat menerima firman ini, dan kami dapat hidup takut akan Tuhan, memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kami akan melanjutkan pada sesi yang ke-12 untuk memahami sejarah kebenaran dalam nama Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin.